kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam damai sejahtera. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini kita semua masih diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk merayakan momen yang sangat bersejarah bagi anak-anak kita, yaitu wisuda, sarjana, wisuda, ahli madya dan pelantikan profesi untuk semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Maka tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikannya kepada kita. Bapak Ibu, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di ruangan ini. Walaupun tadi Pak Rektor sampaikan saya baru tiba tadi pagi Bapak Ibu, jam 12 malam tadi sudah di bandara, tidur cuma 2 jam di pesawat. Walaupun lelah, tapi di ruangan ini saya mendapatkan vibes atau energi positif dari para wisudawan wisudawan. Saya senang sekali tadi bisa menyelami satu persatu dan aura kebahagiaan kalian itu saya serap ya, sehingga saya berterima kasih dan bersyukur bisa hadir dan berbagi kebahagiaan dengan kalian semua. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan selamat yang pertama untuk orang tua ya, karena luar biasa pengorbanan dan dedikasi dari para orang tua ya, yang dengan penuh kesabaran menuntaskan pendampingan perjalanan panjang ya untuk membiayai pendidikan anak-anak kita sejak mereka kecil sampai mereka bisa diwisuda hari ini sebagai sarjana. Saya yakin di ruangan ini Bapak Ibu tidak ada orang yang melebihi, yang berbahagia melebihi kebahagiaan daripada orang tua menyaksikan anak-anaknya diwisuda. Buat para wisudawan wisudawati, saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian kalian hari ini di wisuda. Ini merupakan bukti nyata dari kerja keras kalian selama ini, dedikasi dan ketekunan Anda untuk belajar selama di Unika de La Salle. Hari ini saya yakin kalian semua berbahagia, tapi izinkan saya memberikan informasi atau mengingatkan kalian bahwa situasi di luar sana penuh dengan tantangan. Saat ini kalian di wisuda, di situasi ketika kalian keluar dari perguruan tinggi ini, kalian akan dihadapkan berbagai tantangan. Yang mungkin sifatnya, ada yang sifatnya jangka pendek ya, seperti sekarang lagi kontraksi ekonomi. Tapi ada juga situasi yang memang mau tidak mau harus kita masuk ke dalamnya, yaitu transformasi teknologi yang luar biasa. Sekarang ada IoT, ada blockchain, ada artificial intelligence, yang itu semua merubah landscape dunia pekerjaan saat ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia mulai tergantikan oleh mesin, oleh robot, oleh teknologi. Beberapa bulan lalu kami berdiskusi dengan teman-teman dari dunia industri, termasuk dari Bank Sulutgo. Mereka bilang growth pegawai itu cenderung stagnan bahkan minus. Kenapa? Karena yang pensiun nggak diganti lagi dengan yang baru, digantinya dengan teknologi. Jadi tantangannya luar biasa teman-teman ya. Setiap tahun itu 1,8 juta lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Itu luar biasa persaingannya ya. Bahkan di beberapa sektor itu sudah sangat jenuh ya, karena tingginya PHK atau bahkan demand-nya sudah sangat rendah. Tadi banyak yang diwisuda dari teman-teman dari keperawatan. Untuk keperawatan saya berikan datanya ya, teman-teman di keperawatan itu di tahun 2023, perawat kita itu sudah berjumlah 582.000. Itu sudah di atas rasio kebutuhan kita, yaitu 2 orang per 1.000 penduduk ya Pak ya. Dan di proyeksi tahun depan Bapak Ibu, itu jumlah perawat kita sudah mencapai angka 695.217 orang. Ya, walaupun persoalannya dunia kesehatan itu masalahnya bukan di cuman kejenuhan tapi juga di distribusi, tapi ini membuktikan kalau kalian tidak punya daya saing untuk bisa bersaing, bisa jadi kalian akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan pernah lengah ya, selalu mempersiapkan diri kalian untuk situasi yang terburuk, termasuk bersaing di dunia kerja, termasuk yang lulusan terbaik. Saya yakin kalian hari ini berbangga bisa menjadi lulusan terbaik, bisa lulus tepat waktu, mungkin lebih cepat, bisa lulus dengan IPK yang tinggi. Kita berbahagia dengan itu, tapi perlu kalian sadari bahwa dunia saat ini tidak hanya membutuhkan
IPK yang tinggi. Tidak hanya membutuhkan lulusan perguruan tinggi dengan selembar ijazahnya, tapi mereka membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada sekarang. Jadi dibutuhkan yang namanya kompetensi, teman-teman. Yang ikut UKOM pasti tahu kompetensi itu ada 3 kan, pengetahuan, knowledge, ada keterampilan, skill, dan ada karakter. Saya yakin kalau soal pengetahuan, saya yakin selama 4 tahun kalian kuliah di Unika de La Salle, sudah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Kalian beruntung bisa kuliah di Unika de La Salle, salah satu kampus yang punya komitmen yang baik terkait mutu perguruan tinggi. Jadi saya nggak meragukan kapasitas pengetahuan yang kalian dapatkan. Yang kedua, keterampilan, teman-teman, skill. Perlu kalian pahami bahwa skill itu tidak hanya melulu pada hard skill yang bisa didapatkan melalui praktek, ya, melalui latihan, melalui pendidikan formal, ya. Tapi ada yang namanya soft skill. Soft skill ini didapatkan melalui pengembangan diri, melalui interaksi, melalui pengalaman hidup yang sifatnya itu berkaitan dengan keterampilan interpersonal atau karakteristik pribadi yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan faktanya, teman-teman, atau surveinya, ya, berdasarkan studi dari Harvard University, Carnegie Foundation dan Stanford Research Center, it was found that 85% of job success comes from having well-developed soft and people skills, and only 15% of job success comes from technical skills and knowledge or hard skill. Jadi ternyata kesuksesan seorang lulusan perguruan tinggi di dunia kerja itu hanya ditentukan 15% dari hard skill yang mereka kuasai. Kesuksesan mereka 85% ternyata lebih ditentukan atau didominasi seberapa bagus penguasaan mereka terhadap people skills or soft skill. Jadi sekarang coba tanya diri kalian sejauh mana soft skill ini kalian kuasai. Tapi tidak perlu khawatir, teman-teman. Yang namanya soft skill itu semuanya bisa dipelajari dengan ketekunan, dengan kerja keras. Selama kalian punya yang namanya mindset tumbuh atau growth mindset, itu saya yakin semua hal-hal yang kalian inginkan itu bisa kalian capai, termasuk mempelajari skill-skill baru, termasuk soft skill. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian miliki sekarang. Jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Karena belajar itu harus lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian dapatkan, baca terus buku. Saya walaupun usia sudah 41 tahun, teman-teman, udah punya jabatan di kementerian, tapi sampai sekarang buku itu nggak pernah lepas dari tangan saya. Karena saya merasa saya harus menguasai skill sebagai seorang leader. Jadi saya sekarang lebih banyak membaca bagaimana skill leadership, bagaimana skills change management, bagaimana skill organisasi, karena saya yakin bahwa seorang pembelajar itu nggak boleh pernah berhenti belajar. Dia harus menaikkan terus skillnya. Dan ingat, soft skill tadi bukan hanya kalian butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga kalian butuhkan untuk bertahan. Bulan lalu saya baca artikel yang cukup menarik di detik.com. Teman-teman bisa baca studi dari Euronews, ada 10 alasan perusahaan memecat Gen Z. Dan ternyata banyak faktor disebabkan karena soft skill. Silakan teman-teman baca artikel tersebut untuk mengetahui soft skill apa yang harus kalian kuasai. Jadi pengetahuan sudah, keterampilan sudah, yang terakhir adalah karakter atau attitude, dan ini sangat penting. Bahkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di pasal 1, di pasal yang paling pertama, di situ dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 6 hal. Yang pertama apa, teman-teman? Yang pertama, kekuatan spiritual keagamaan. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, baru kecerdasan. Yang kelima, akhlak mulia. Dan yang keenam,
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pendidikan itu bukan sekedar untuk anak-anak siswa itu bisa cerdas atau terampil, karena ternyata kecerdasan dan keterampilan ada di poin 4 dan poin 6. Tapi yang kita butuhkan adalah seseorang yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, orang yang saleh, orang yang taat beragama, sesuai dengan culture kita di Unica de la Salle. Religio, mores, and cultura. Religius, moral, dan budaya. Jadi kita, teman-teman harus ingat, tadi kalian sudah mengucapkan janji. Janji yang pertama senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kesusilaan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah perwujudan dari karakter. Jadi saya sangat menekankan, percuma orang punya pengetahuan, percuma kalian punya keterampilan, kalau kalian tidak punya karakter, kalian tidak punya akhlak mulia, kalian tidak punya attitude, perilaku yang baik, maka jangan harap kemudian kalian bisa bersaing di dunia kerja dengan baik. Karena 3 hal inilah, pengetahuan, skill, dan karakter yang merupakan, kalau digabungkan adalah menjadi sebuah kompetensi yang diinginkan oleh pemberi kerja dunia bisnis, dunia usaha, dunia industri saat ini. Jadi janji kalian yang kalian sebutkan tadi, kalau perlu biar kalian ingat, di print, dicetak, pasang di kamar kalian sebagai poster, atau jadikan wallpaper desktop kalian atau handphone kalian, supaya kalian betul-betul ingat poin-poin yang kalian sudah ucapkan sebagai janji wisudawan yang harus kalian pegang seumur hidup. Terakhir Bapak Ibu, kepada Unica de la Salle, sebenarnya nggak banyak Prof yang saya ingin sampaikan kepada de la Salle, karena saya merasa de la Salle selama ini sudah mengikuti semua kebijakan-kebijakan yang kami berikan, yang dari kementerian berikan, bahkan sudah banyak prestasi yang didapatkan, bahkan visinya udah tercapai mungkin Prof. Kalau nggak salah visinya Unica de la Salle tadi saya baca di buku panduan itu menjadi, berlandaskan Pancasila, religio, mores, kultura, menjadi perguruan tinggi yang memiliki tata kelola yang bermutu dan melaksanakan tridharma dengan unggul, inovatif dan bermakna pada tahun 2024. Ini udah November 2024. Sedikit lagi 2025. Jadi mungkin Unica de la Salle perlu merancang kembali, ya, merumuskan kembali visi baru mungkin untuk 2045 yang bisa sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Saya rasa itu Pak Rektor, jadi untuk ke depan kita terus koordinasi, fokus kami untuk 2025 sambil menunggu kebijakan yang baru dari Pak Menteri. Kemarin Pak Menteri di DPR sudah menyampaikan ada 10 poin program ke depan, dan Bapak Ibu bisa lihat ada program untuk PTN, ada program untuk seluruh perguruan tinggi, dan ada satu khusus program untuk PTS. Jadi komitmen pemerintah terhadap PTS pun itu sangat besar, jadi kita akan tunggu. Tapi secara spesifik kita akan banyak nanti membahas implementasi 2 Permen 53 2023 terkait sistem penjaminan mutu, dan Permen yang terbaru Permen 44 2024 terkait profesi, karir, dan kesejahteraan dosen, supaya kita bisa memastikan sumber daya di Unica de la Salle terus meningkat, semakin banyak yang dosen yang S3, supaya bisa buka program studi pasca sarjana. Prof, teman-teman di Unica de la Salle jangan sampai kalah dengan PTS home base-nya Pak Rektor, karena STF Seminari Pineleng itu harusnya sudah terbit SK Magister Filsafatnya, cuman karena ada kendala di legalitas kita lagi perbaiki. Tapi ya Unica de la Salle harus bisa mengejar juga supaya bisa punya prodi magister. Tapi yang tidak kalah penting, dosen-dosen yang ada itu kemudian bisa berkarir dengan baik. Ya, harapan saya langkah yang sudah diambil oleh Prof. Yosef itu juga diikuti oleh dosen-dosen yang lainnya, bisa segera menjadi seorang profesor atau guru besar di Unica de la Salle. Saya rasa itu Bapak Ibu. Terakhir teman-teman yang di wisuda hari ini jangan lupa untuk isi tracer study ya. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan Unica de la Salle memang terbaik di IQ1, tapi itu harus dipertahankan dengan cara teman-teman berkontribusi pada pengisian survei alumni melalui tracer study di tahun 2025. Saya rasa demikian Bapak Ibu teman-teman.
Tetap semangat. Saya berdoa supaya yang hari ini di wisuda bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang layak ya, dan bisa membahagiakan orang tuanya. Membalas kebaikan budi dari orang tuanya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.